Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai teori permintaan akan uang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Nurjana dari Prodi Pendidikan Ekonomi 3A, nomor MPM 19187203023. Perkenalkan, nama saya Juliani Krishartanti, NPM 070. Perkenalkan, nama saya Rizwa Herdiastika, NPM 008, Prodi Ekonomi 3A. Di sini saya akan membahas tentang teori permintaan uang klasik. Apa sih teori permintaan uang klasik? Teori permintaan uang klasik tercermin dalam teori kuantitas uang. Teori ini sebenarnya adalah teori mengenai permintaan dan penawaran akan uang, beserta interaksi antara keduanya. Fokus dari teori ini adalah pada hubungan antara penawaran uang atau jumlah uang yang beredar dengan nilai uang atau tingkat harga. Hubungan dua variabel dijabarkan lewat konsepsi teori mengenai permintaan akan uang. Perubahan akan jumlah uang beredar atau penawaran uang berinteraksi dengan permintaan akan uang dan selanjutnya menentukan nilai uang. Kemudian pada slide berikutnya di sini ada rumus sederhana dari teori kuantitas uang menurut Irving Fisher. Di sini ditunjukkan ada rumus MV sama dengan PT, di mana M tersebut merupakan uang beredar, V merupakan perputaran uang dari satu tangan ke tangan yang lain dalam satu periode, P merupakan harga barang, dan T merupakan volume yang diperdagangkan. Untuk slide berikutnya, di sini ada versi teori. Yang pertama, mengganti volume barang yang diperdagangkan atau T dengan input real O, sehingga formulasi teori kuantitas menjadi MV sama dengan PO sama dengan Y, di mana Y sama dengan PO sama dengan GNP nominal. V merupakan tingkat perputaran pendapatan atau income velocity of money. Berikutnya ada yang kedua. Di sini dikemukakan oleh Marcel dari University Cambridge dengan formulasi sebagai berikut. M sama dengan KPU. KY di mana K di sini merupakan sama dengan 1/V. Marcel memandang bahwa individu atau masyarakat selalu menginginkan sebagian atau proporsi tertentu dari pendapatannya atau Y diwujudkan dalam bentuk uang kas yang dinyatakan dengan K, sehingga formulasinya berubah menjadi M pangkat D sama dengan KPO sama dengan KY, di mana MD sama dengan permintaan uang kas. Untuk slide berikutnya, di sini ada kelemahan-kelemahan dari teori Marshall. Yang pertama adalah bahwa dalam kenyataannya V adalah tetap, baik di negara maju seperti contohnya Amerika Serikat maupun negara berkembang, V cenderung tidak konstan. Untuk kelemahan kedua, bahwa teori klasik mengabaikan pengaruh tingkat bunga terhadap permintaan uang. Teori kuantitas yang menganggap bahwa permintaan akan uang kas tidak dipengaruhi oleh tingkat bunga, sebab motif utama memegang uang adalah transaksi yang besarnya tergantung dari pendapatan. Teori permintaan uang Keynes. Permintaan uang untuk tujuan transaksi. Keynes menyatakan bahwa permintaan uang kas untuk tujuan transaksi ini tergantung dari pendapatan. Makin tinggi tingkat pendapatan, makin besar keinginan akan uang kas untuk transaksi. Seseorang atau masyarakat yang tingkat pendapatannya tinggi biasanya melakukan transaksi yang lebih banyak dibanding seseorang atau masyarakat yang pendapatannya lebih rendah. Penduduk yang tinggal di kota besar cenderung melakukan transaksi yang lebih besar dari penduduk yang tinggal di kota kecil atau pedesaan. Dari gambar tersebut dijelaskan bahwa permintaan uang untuk transaksi ditunjukkan dengan L1. Meskipun hubungan antara permintaan uang untuk transaksi dengan pendapatan real atau Y/P digambarkan dengan garis lurus L1, L1, namun dalam kenyataannya tidak lurus demikian. Dari sini jelas bahwa Keynes mengikuti jejak kaum klasik dalam hal penekanan pada motif spekulasi dan peranan tingkat bunga dalam menentukan permintaan uang untuk spekulasi. Permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Selain uang kas untuk keperluan transaksi, masyarakat juga menginginkan untuk menyimpan kekayaan dalam bentuk yang paling lancar.
untuk memenuhi fungsi uang sebagai alat penimbun kekayaan. Permintaan uang untuk tujuan spekulasi ditentukan oleh tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga, makin rendah keinginan masyarakat akan uang kas untuk tujuan spekulasi. Alasannya, 1. Apabila tingkat bunga naik, maka biaya memegang uang kas makin tinggi, sehingga keinginan masyarakat akan uang kas makin kecil. 2. Berdasarkan hipotesis Keynes yang menganggap adanya tingkat bunga normal berdasarkan pengalaman. Apabila tingkat bunga kenyataan lebih tinggi dari tingkat bunga normal, maka masyarakat mengharap bunga akan turun kembali ke tingkat normal, sehingga harga surat berharga naik. Akibatnya, masyarakat menghendaki membeli surat berharga lebih banyak. Dengan demikian, permintaan uang kas turun. Ketergantungan permintaan uang kas untuk spekulasi terhadap tingkat bunga digambarkan sebagai berikut. Gambar ini menunjukkan adanya hubungan negatif antara tingkat bunga atau R dengan permintaan uang untuk spekulasi atau L2. Liquidity trap menggambarkan bahwa pada tingkat bunga yang begitu rendah, elastisitas permintaan uang kas menjadi tak terhingga besarnya. Pada tingkat bunga ini, masyarakat tidak akan mau memegang surat berharga karena diperkirakan keuntungan atau pendapatan dari memegang surat berharga lebih rendah dari kerugian yang timbul karena kenaikan tingkat bunga di masa mendatang. Gambar tersebut menunjukkan adanya apa yang oleh Keynes disebut liquidity trap bagian horizontal dari permintaan uang kas pada tingkat bunga RL. Tingkat bunga RL merupakan tingkat yang sangat rendah sehingga tidak mungkin turun lagi. Jika tingkat bunga akan naik di masa mendatang, semua orang berharap harga surat berharga turun di masa datang, sehingga tidak mau membeli surat berharga sekarang, dan semua menghendaki uang kas, tetapi terjebak untuk memegang uang kas. Inilah yang disebut liquidity trap. Permintaan uang total dirumuskan sebagai berikut. MDT sama dengan KY plus. Untuk tujuan transaksi yang besarnya tergantung dari pendapatan, MDS sama dengan lambda dalam kurung R W plus. Untuk tujuan spekulasi yang besarnya tergantung daripada tingkat bunga atau R dan kekayaan atau W dimasukkan sebagai variabel sebab permintaan uang untuk spekulasi merupakan bagian dari kekayaan total atau sering disebut sebagai asset demand for money. Permintaan uang total dirumuskan sebagai berikut. MD sama dengan KY plus lambda dalam kurung R W plus P. Karena analisa Keynes adalah analisa jangka pendek, maka W dianggap tetap tidak berubah, sehingga dapat dituliskan sebagai berikut. MD sama dengan KY plus lambda dalam kurung R. Dengan demikian, Keynes telah memasukkan tingkat bunga sebagai faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Kenyataannya, sampai saat ini, arti pentingnya tingkat bunga dalam mempengaruhi permintaan uang masih diterima oleh banyak ahli. Bahkan, dalam perkembangan selanjutnya, tingkat bunga juga mempengaruhi permintaan uang untuk tujuan transaksi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan selanjutnya daripada teori Keynes. Pembagian motif memegang uang kas untuk tujuan transaksi dan spekulasi yang dikemukakan Keynes digambarkan oleh Baumol dan James Tobin. Motif transaksi tergantung dari pendapatan, sedangkan motif spekulasi tergantung dari tingkat bunga. Permintaan uang untuk tujuan transaksi, Baumol dan Tobin menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan uang untuk tujuan transaksi, yaitu A. Baumol menggunakan pendekatan teori penentuan persediaan barang yang bisa dipakai dalam dunia usaha, kemudian menganalisa tingkah laku individu dan menganggap bahwa pendapatan mereka diterima sekali, namun individu harus membelanjakannya sepanjang waktu. Sebagai penyederhanaan, penghasilan dibelanjakan secara merata sepanjang bulan. Permasalahan
Penentuan besarnya uang kas yang harus dipegang setiap saat di mana ongkos atau biayanya paling rendah. Baumol merumuskan TC sama dengan BT per C plus RC per 2, di mana T adalah nilai real pendapatan selama satu periode, R tingkat bunga, B biaya perantara, C nilai real surat berharga yang ditukarkan dengan uang kas setiap saat, T per C volume transaksi selama 1 bulan, BT per C biaya perantara karena memegang uang kas sebesar C setiap periode, C per 2 rata-rata jumlah uang kas yang dipegang setiap saat. Jumlah uang kas yang optimal dari turunan pertama persamaan TC yaitu min BT per C pangkat 2 plus R per 2 sama dengan 0. C sama dengan akar 2 BT per R. B. Elastisitas permintaan uang kas untuk tujuan transaksi terhadap tingkat bunga. Menurut Tobin, ketidakbersamaan antara pengeluaran dengan penerimaan penghasilan memaksa individu untuk menyediakan alat pembayar guna membiayai transaksinya, di mana tidak harus berupa uang kas, tetapi juga berupa surat berharga yang memberikan bunga. Besarnya alat pembayar dalam bentuk uang kas tergantung pada besarnya tingkat bunga surat berharga serta biaya transaksi untuk menukarkan surat berharga tersebut. Apabila tingkat bunga tinggi, maka individu akan mengurangi alat pembayaran berupa uang kas dan memperbanyak surat berharga. Permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Pokok teorinya, kekayaan seseorang dapat diwujudkan dalam bentuk uang kas dan obligasi. Uang kas tidak menghasilkan apa-apa, sedangkan obligasi dapat menghasilkan pendapatan yang berupa bunga serta perubahan harga obligasi sebagai akibat terjadinya perubahan tingkat bunga. Perumusan formula P sama dengan A per R, di mana P harga obligasi, A nilai dari bunga yang diterima pemegang obligasi, R tingkat bunga. Jika pendapatan lebih, maka individu akan mewujudkan kekayaannya dalam bentuk obligasi. Sedangkan jika pendapatan kurang, maka individu akan mewujudkan kekayaan dalam bentuk uang kas. Teori permintaan uang Friedman. Friedman menghidupkan kembali teori kuantitas uang klasik dengan membuat pernyataan bahwa teori kuantitas adalah teori permintaan uang, bukan teori tentang penentuan produk, pendapatan maupun harga. Uang merupakan salah satu bentuk kekayaan, seperti halnya bentuk kekayaan yang lain, surat berharga, tanah, atau kemedaian. Teori permintaan uang dapat disamakan dengan teori permintaan akan barang konsumsi, sehingga permintaan uang kas bergantung pada pertama jumlah total kekayaan, kedua harga dan pendapatan dari berbagai bentuk kekayaan, dan ketiga selera dari pemilik kekayaan. Definisi kekayaan menurut Friedman yaitu segala sesuatu yang dapat merupakan sumber pendapatan. Dirumuskan sebagai berikut: W sama dengan Y per R, di mana W kekayaan, Y aliran pendapatan, R tingkat bunga. Friedman membagi kekayaan dalam 5 kategori. Pertama, uang kas, kedua, obligasi, ketiga, saham, keempat, kekayaan yang berbentuk fisik seperti tanah, mesin, kelima, kekayaan yang berbentuk manusia seperti kecakapan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.